kepada Bapak Presiden yang terhormat dan kepada Bapak Tentara Nasional Indonesia. Kami seluruh masyarakat Rempang yang berada di 16 titik kampung tua ingin menyampaikan aspirasi kami kepada Bapak bahwa kami telah berjuang selama 1 tahun lebih mempertahankan kampung nenek moyang kami yang sudah turun-temurun kami diami. Tempat di mana temuni kami ditanam dan kami tidak mau kehilangan ruang hidup kami di Pulau Rempang. Bagi kami di sini tempat di mana tempat kami hidup dan di sini jugalah tempat kami mati. Pada hari ini kami semua masyarakat Rempang tetap meminta kepada Bapak Presiden dan Bapak TNI, hentikanlah pergusuran di Pulau Rempang. Tolak PSN Rempang Eco City. Tolak perampasan tanah dan wilayah. Tolak relokasi. Hidup perempuan yang melawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Data kami masyarakat yang terdampak penggusuran di limit titik kampung tua itu dengan data yang disampaikan oleh BP Batam ke pihak DPR pusat itu terlalu jauh selisihnya. Kami sudah memegang datanya. Mungkin di sini kami bisa jelaskan datanya bahwa dari 5 titik kampung yang dijadikan tahap pertama itu jumlah KK-nya itu sekitaran 700. Kemudian yang sudah direlokasi itu baru sekitar 162, sedangkan yang masih bertahan itu sekitar 518 KK. Jadi itu terlalu jauh dari pernyataan BP Batam yang mengatakan bahwa yang sudah direlokasi itu 433, yang menerima relokasi 219, dan yang sudah pindah hunian 41. Pingin kami transparansi pihak BP Batam itu untuk membuka data. Pihak DPR khususnya Komisi 6, saya menghimbau kepada mereka untuk turun ke lapangan ataupun kami diundang ke gedung mereka untuk kita mengklarifikasi data antara BP Batam dengan data kami di masyarakat. Yang pada intinya kami berharap bahwa DPR itu adalah perwakilan masyarakat, perwakilan rakyat. Pak, ini kan ada perbedaan angka jumlah KK. Bisa dijelaskan nggak Pak cara warga menghimpun data total jumlah KK itu 700 itu dapat dari mana? Datang ke rumah-rumah atau gimana? Sebenarnya simpel aja. RT yang ada di kampung yang terdampak pertama itu sebagian masih berfungsi. Kalaupun tidak berfungsi, masyarakat setempat juga tahu bahwa data itu ada yang sudah pindah, yang belum pindah itu akan ketahuan di situ. Paling mudah mencari data itu di lapangan. Berarti kita turun langsung gitu Pak? Iya, kita turun langsung ke lapangan. Perasaan warga gimana Pak kemarin dibilang minoritas yang menolak? Kami sakit hati dong, kecewa. Kami dianggap minoritas. Makanya kami berbicara di sini, berbicara fakta, bukan berbicara seperti yang dibilang oleh BP Batam itu hanya berbicara data, tetapi mari kita beradu data di sini. Semua warga kami ini berharap untuk DPR pusat itu datang ke lapangan untuk melihat langsung. Gagasan aja Pak, berarti masih mayoritas ya di 5 kampung yang menolak? Masih mayoritas. Makanya kita BP Batam itu mengundang mereka, kita bukaan data aja. Tahu, karena begini deh, BP Batam ini bikin data segitu besar, itu data yang bengkak. Saya bisa katakan data yang bengkak, karena kemarin terjadi peristiwa di tempat saya ini, di RT saya ini. Saya ini RT deh, ya di RT saya ini ada masyarakat yang mengaku-ngaku masyarakat Sembilan Hulu, ini Sembilan Hulu namanya. Tapi saya tidak kenal dengan itu masyarakat. Nah, dia daftar atas nama Sembilan Hulu. Jadi di sini data itu jadi bengkak. Nah, kenapa adik tanya deh bagaimana cara mencari data? Ya gampang. Saya RT kok saya tahu data masyarakat saya berapa. Saya tinggal jelaskan aja, yang udah pindah sekian, yang masih bertahan sekian. BP Batam tahu apa di sana? Presiden dia nggak tahu data masyarakat, kecuali RT. Mati, melahir, RT semua tahu. Kalau tadi masalah terkait kedua tadi kan itu ada pemaparan dari pihak BP Batam masalah
harus digusur dan harus dibikin pelabuhan di daerah terdampak ini. Jadi kami sangat kecewa dengan bahasa BP Batam itu. Kenapa kami kecewa? Karena kami mayoritas nelayan. Jadi kalau seandainya mereka memaksa untuk membangun di daerah kami, artinya sama dengan mereka membunuh kami orang nelayan. Nah, makanya kami sangat keberatan dengan bahasa itu. Tolong, jadi kami minta bantu dengan Pak Presiden dan TNI, mohon untuk bagaimana caranya pemerintah mengatasi masalah ini. Kalau memang mereka memaksa untuk bikin pelabuhan dan pembangunan di sini, otomatis mereka membunuh kami kaum nelayan. Itu membunuh. Komitmen warga untuk Karena kami tidak akan bisa beraktivitas lagi. Kita kan tahu, kita pasti tahu semua kalau udah dibangun di areal itu kita tidak akan bisa lagi untuk lewat. Jangankan mau mencari makan, lewat aja tidak bisa. Itu sudah pasti, itu sudah pasti tidak bisa dielakkan lagi. Jadi maka itu kami merasa keberatan. Karena kalau kita tengok dari RDP itu, BP Batam ini kayaknya memaksa. Nah, memaksa harus jadi barang ini. Jadi mereka tidak memperhatikan masyarakat kecil ini. Selama ini sosialisasi tidak ada, segala macam. Mereka main di atas. Jadi kita di bawah ini diinjak-injak. Jadi mohon sekali lagi mohon kepada Bapak Presiden, pemimpin tertinggi negara Republik Indonesia, mohon perhatikan kami. Kalau untuk perjuangan kami tidak akan surut. Kami tetap berjuang. Sampai bagaimana ke depannya nanti untuk perjuangan tetap, malah kami meminta kepada kawan-kawan, mari kita lebih lagi daripada yang sekarang itu untuk perjuangan. Bukan malah mundur ya, bukan malah dibilang BP Batam begitu kami takut. Mohon maaf, kami tidak takut. Apapun yang terjadi. Karena kenapa kami harus takut? Kami tidak salah. Seperti yang sering saya bicarakan, kalau kampung itu identitas untuk kami. Tidak punya kampung, tidak punya identitas. Macam mana kami mau balik kampung kalau tak ada kampung? Jadi hari ini orang yang sudah relokasi itu mereka sudah hilang identitasnya. Mau balik kampung masyarakat udah tidak suka. Padahal mereka orang asli. Jadi itu. Jadi kampung itu susah mau dibilang dengan kata-kata. Kalau kampung, karena banyak sejarah di situ. Kami ini kan orang laut. Kalau saya tahu aja kerja laut itu dari kecil, dari SD saya udah kerja laut sampai saya udah ubanan kerja laut ini. Jadi laut itulah menghidupi kami, menyekolahkan anak kami. Nah, kalau kami ya, lain dengan petani. Kalau saya ini memang kehidupan saya memang dari laut, ladang saya di laut. Jadi kalau udah dibikin macam itu, saya bilang seperti tadi, seperti membunuh. Kalau petani kalau dipindah ke tanah suruh makan apa? Sama juga dengan petani. Kalau hanya dikasih tanah 500 meter, sama dengan membunuh petani. Katanya Kan kurang lebih begitu. masyarakat kan? Katanya mau mensejahterakan masyarakat. Jadi masyarakat yang mana?